wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Walaupun dalam kondisi gelap padam, patut tetap kita bersyukur karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita di negara-negara yang lain, di belahan-belahan bumi yang lain, bahkan di Indonesia sekalipun banyak wilayah-wilayah yang dihajar banjir bandang, PLN lumpuh total, terjadi kegelapan sekian panjang waktunya. Saudara-saudara kita di Palestina juga mengalami kegelapan dalam waktu yang panjang. Kita baru malam ini hadir di pengajian dan baru kali ini sekian tahun ngisi di sini, baru kali ini padam lampunya. Ala kulli hal kita tetap selalu bersyukur atas apa yang telah ditakdirkan Allah pada kita. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang disampaikan, yang diberikan oleh takmir kepada kami untuk disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sangat masyhur sekali dalam surat At-Tahrim ayat 6 sering kali kita sampaikan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, wahai para bapak, wahai para suami, wa ahlikum, dan jangan sampai menjadi bapak, menjadi suami yang egois, mau masuk surga sendirian, surga mau dikapling sendirian, gak peduli terhadap keagamaan, ibadah, akhlak, keilmuan, dan hal-hal lain pada anak dan istri keluarganya. Wa ahlikum, peduli juga kita terhadap, alhamdulillah baru dirasa nih hidup. Wa ahlikum, kita juga memperhatikan keluarga kita, memperhatikan dari naron, dasarnya adab api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang api neraka itu, oh gitu. Ini lagi Ustaz di baju. Yang api neraka itu bahan bakarnya, bahan utamanya adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun giladun syidad, yang neraka itu dijaga oleh malaikat yang tidak pernah tersenyum. Tidak pernah tersenyum.
La ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana sifat dari seluruh malaikat itu adalah selalu tunduk patuh taat terhadap perintah-perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun, sedetik pun dalam kehidupan mereka. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa kita harus menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tidak ada satupun manusia yang bercita-cita ingin masuk neraka. Hanya orang-orang gila yang ingin masuk neraka. Orang yang waras, normal akalnya adalah orang yang bercita-cita masuk surga. Karena surga itu penuh dengan segala kenikmatan, kemewahan, kebahagiaan, kesenangan yang sifatnya kekal abadi. Sedangkan neraka tempatnya berkumpulnya penderitaan, kesengsaraan, kengerian, kedahsyatan. Ada yang khalidina fiha abada, masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Ada yang sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing, tenggang waktu antara seseorang dengan orang lain di dalam neraka tak pada, tidak sama. Ada orang yang memang tidak masuk neraka, langsung masuk ke dalam surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, nggak bakal mampir lagi di neraka. Seluruh sahabat dijamin masuk surga. Wallahu a'lam mampir di neraka dulu atau tidak, yang jelas semuanya. Umumnya seluruh umat Islam masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan memasukinya. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asa'ani faqad aba. Seluruh umatku, umat Islam pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk ke surga, berarti masuk neraka. Saking penasarannya para sahabat bertanya, mabada orang Islam umat Rasulullah tak termasuk surga? Sera orang-orang nikah Rasulullah. Qala, kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaati syariatku pasti masuk surga. Wa man asa'ani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisihi syariatku pasti masuk neraka. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih bahwa neraka itu Allah bakar lamanya 3000 tahun. Nabi menjelaskan 1000 tahun putaran pertama Allah membakar neraka, panasnya api, warnanya merah seperti api di dunia. Yang di dalam hadis lain Nabi menjelaskan panasnya neraka 70 kali lipat dibandingkan api di dunia. Api di dunia saja panasnya kayak gitu ya. Orang terbakar, terkepung dalam rumah, dibakar, gosong Pak. Sakitnya, menderitanya luar biasa. Apalagi api yang dididihkan, dipanaskan, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun putaran berikutnya Allah menyalakan api neraka ini, panasnya ditingkatkan berkali-kali lipat. Yang warna apinya kata Nabi seperti warna putih. Api merah warnanya, lalu kemudian dari warna merah berubah menjadi warna putih.
lalu kemudian putaran 1000 tahun kemudian Allah nyalakan api neraka itu, panasnya berlipat-lipat sampai kemudian warnanya berubah menjadi hitam seperti pantat panci, kata Nabi. Karena dahsyatnya api neraka itu, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya tentang neraka itu sendiri. Di antaranya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Qur'anul Karim dari kalangan jin dan manusia, sawfa nuslihim nara, kelak akan kami panggang, kami sate mereka di atas neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha. Tiap kali kulit dan daging mereka terbakar hangus, kami ganti kulit dan daging baru. Dahsyatnya neraka itu ya. Tiap kali kulit dan daging mereka terbakar hangus, kami ganti kulit dan daging baru. Sampai kapan selesainya? Ya kalau bagi kita umat Rasulullah, sampai selesai dosa kita, sampai dikelirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru masuk surga. Kalau belum dikelirkan, diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, terus la yamutu wa la yahya, enggak mati enggak hidup, di dalam neraka terpanggang terus. Tiap kulit dan daging terbakar hangus, diganti lagi kulit dan daging yang baru, liyadhuqul adab, agar mereka merasakan dahsyatnya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran neraka yang disebutkan dalam surat At-Tauba, an-naru asyaddu harra. Api neraka itu panasnya jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Maka mengingat dan mengetahui resiko yang akan ditanggung, dirasakan di dalam neraka, itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar supaya kemudian mawas diri, berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil dan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mari kita melihat tafsirnya. Allah Maha kasih sayang kepada para hambanya. Jika Dia memberikan perintah, pasti itu merupakan kebaikan dan bermanfaat. Kalau perintah pasti berkaitan dengan kebaikan dan kemanfaatan. Dan jika Dia memberikan larangan, pasti itu merupakan keburukan dan bahaya. Maka sepantasnya manusia memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan para ulama salaf rahimahullah berkata, jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah ayat itu dengan telingamu, karena itu merupakan kebaikan yang diperintahkan kepadamu atau keburukan yang Dia melarangmu daripadanya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menggunakan harfun nida, kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada dua poin yang harus kita perhatikan dengan mawas, dengan sungguh-sungguh, bahwa perintah itu ada yang berkaitan dengan panggilan itu berkaitan dengan perintah, dan panggilan itu berkaitan dengan larangan. Kalau perintah dia hadir membawa kebaikan dan kemanfaatan, keselamatan fid dunya wal akhirah untuk umat Islam, orang-orang yang beriman. Adapun larangan, maka dia hadir memberikan signal kepada kita agar supaya kemudian kita berupaya secara maksimal meninggalkan
menjauhi semampu sekuat usaha yang kita lakukan agar kita tidak terjerumus di dalam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Di dalam tafsir disebutkan kebaikan yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah agar kaum mukminin menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Terus bagaimana caranya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, lakukanlah ketaatan kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan keluargamu dengan zikir, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkanmu dari neraka. Jadi qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah seorang ulama dari sahabat menjelaskan kepada kita, lakukan ketaatan Allah kepada Allah dan jagalah dirimu dari kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan keluargamu dengan zikir, niscaya Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari neraka. Mujahid rahimahullah berkata tentang firman Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bertakwalah kepada Allah dan perintahkan keluargamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Mujahid, salah seorang ulama tabi, menjelaskan pada kita bahwa yang dimaksud dengan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka agar supaya kita dan keluarga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatadah rahimahullah berkata, menjaga keluarga dari neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan melarang mereka dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengatur mereka dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka jika engkau melihat suatu kemaksiatan yang merupakan larangan Allah, maka engkau harus menghentikan dan melarang keluargamu dari kemaksiatan itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama juga tafsir yang dimaksud dengan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah perintah bagaimana kita dan keluarga bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian kita mengarahkan keluarga kita untuk mengikuti aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kemudian mereka bisa melaksanakan perintah dan larangan tersebut, dan membantu mereka melaksanakan perintah Allah, membantu mereka untuk melarang mereka, menjauhkan mereka dari kemaksiatan. Dan kalau kemudian kita jumpai keluarga kita melakukan kemaksiatan, maka kita berusaha menghentikan dan melarang mereka untuk meninggalkan maksiat tersebut. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita flashback pada masa lalu, sejarah tentang kisah yang seringkali disampaikan berulang-ulang kali tentang kisah daripada ayahanda atau pamanda Nabi Ibrahim alaihissalam, istri daripada Nabi Nuh dan Nabi Lut beserta anak-anak mereka. Bagaimana kemudian mereka sebagai Nabi dan Rasul, kekasih kecintaan Allah, tangan kanan Allah, sudah maksimal mereka mendakwai keluarga mereka dan umat. Bahkan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Karena usia umat-umat Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari Nabi Adam ini usianya ribuan tahun. Dan dakwah yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun.
tiada henti-hentinya Nabi Nuh mendakwakan tentang iman, tentang Islam, tentang syariat kepada keluarga dan umatnya. Hanya segelintir yang mengikuti seruan daripada Nabi Nuh. Bahkan yang membuat sesak dada, yang membuat Nabi Nuh dan Nabi Lut merasa sangat tersiksa secara batinnya ketika yang menjadi penghalang dakwah, duri-duri dalam dakwah bapak dan suami mereka adalah istri dan anaknya sendiri. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taghabun kalau tidak keliru ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, ada di antara istri-istri. Ya kalau istrinya cuma satu ya ada satu istri. Repot juga ya. Allah menggunakan kata kerja jamak. Sesungguhnya ada di antara istri-istri. Kalau umat Rasulullah berarti 4. Ada di antara, berarti tidak semua istri selalu lurus taat pada suaminya. Ada yang menjadi ulatnya, ada yang menjadi batu sandungan, ada yang menjadi musuh. Inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian para suami, wa auladikum, dan ada di antara anak-anak kalian, aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kalian. Ya, punya anak satu, ya satu anak, ya syukur-syukur lurus gitu, taat beriman gitu. Ada di antara anak-anak berarti banyak anak, karena memang umat Rasulullah diperintahkan mencari wanita yang subur dan banyak melahirkan anak supaya Rasulullah bangga di hadapan seluruh para nabi ketika seluruh nabi dihadirkan di mahsyar bersama umatnya. Dan kata Nabi Rasulullah Muhammad SAW, aku adalah seorang nabi yang dihadirkan Allah di tengah-tengah para nabi dan umat-umatnya. Ada nabi yang tidak punya umat, ada nabi yang punya segelintir umat, ada nabi yang sedikit banyak umatnya, dan saya adalah Rasulullah Muhammad SAW memiliki pengikut umat terbanyak. Makanya kemudian punya anak harus banyak. Ya, ada di antara anak-anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Ya itu sudah. Nabi Nuh, Nabi Lut, anak-anak mereka menjadi musuh bagi bapak mereka seorang nabi. Istri-istri itu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut menjadi musuh bagi suami mereka. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap istri-istri dan anak-anak kalian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami itu harus peduli. Ya. Para ulama memberikan fatwa dan hampir tidak ada perbedaan pendapat. Hampir nggak ada perbedaan pendapat bahwa wilayah imam itu tidak boleh dimasuki oleh makmum, sedangkan wilayah makmum wajib dimasuki oleh imam. Makanya para ulama berfatwa haram bagi seorang istri membuka dompet suaminya, haram bagi istri membuka HP suaminya. Ya. Sedangkan HP istri wajib diperiksa oleh suaminya. Kenapa demikian? Ya karena biar suaminya memonitoring. Ini istri komunikasi dengan siapa, bergaulnya dengan siapa. Kalau bersalah pergaulan berbahaya. Maka kemudian apapun yang menjadi sumbangsi kejahatan, dosa yang dilakukan oleh para istri,
maka suami punya tanggung jawab besar. Itulah kenapa kemudian istri kalau keluar rumah harus izin ke suaminya. Izin itu sebelum pergi. Bukan sudah nyampe di pasar baru izin. Mas, izin mas, saya mau ke pasar. Padahal sudah sampai di pasar. Bukan izin namanya. Izin mau jalan-jalan sama temannya. Sudah nyampe di pantai Duta baru kemudian telepon suaminya, WA suaminya, mas izin jalan-jalan dengan teman-teman. Izin itu sebelum melakukan atau bepergian. Kalau suami mengizinkan baru boleh pergi, boleh keluar rumah. Kenapa demikian? Karena begitu qabiltu nikaha wa tazwiza bil mahri mal kurhalan, saat akad nikah itu seluruh tanggung jawab wali itu dibebankan kepada suaminya. Makanya orang Jawa bilang istri itu katut sama suami, surga katut, neraka katut. Apa kata suami? Mau dibawa kemana istrinya? Mau dibawa ke surga apa dibawa ke neraka? Dalam seluruh persoalan hukum-hukum syar'i, istri selalu keluar minta izin. Istri bepergian safar selalu ditemani dengan mahramnya. Beda dengan suami. Suami keluar rumah dia nggak wajib minta izin ke istrinya. Kenapa demikian? Oh, dia pemimpin. Mana ada pemimpin pamitan sama anak buahnya? Ketika suami melakukan safar, dia nggak butuh mahram karena dia pemimpin laki-laki. Apa yang dilakukan oleh suami yang merupakan dosa dan kesalahan, itu tanggung jawab suaminya. Istri nggak ikut-ikutan, nggak ketularan tanggung jawab dosa suaminya. Tapi kalau istri yang melakukan dosa kesalahan, maka istri bertanggung jawab pada dosa dan kesalahan dia lakukan. Suami juga bertanggung jawab pada dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Ketika istri keluar rumah tidak menutup aurat, suami tanggung jawab dosanya. Ketika istri tidak tahu mengaji, suami tanggung jawab dosanya. Ketika istri tidak mengerti tentang agamanya, suami tanggung jawab dosa istrinya. Kenapa? Karena saat akad nikah itu semua tanggung jawab walinya dipasrahkan ke suaminya. Maka kalau suami yang peduli, suami yang beriman adalah suami yang menghadirkan sakinah mawaddah warahmah, tentunya istrinya tidak dibiarkan celaka. Tentunya istrinya tidak dibiarkan melakukan dosa dan pelanggaran. Satu hal, rambut pun tidak boleh seorang istri ditampakkan kepada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Banyak para istri-istri sekarang ini auratnya pun dipertontonkan kepada laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Banyak kan wanita-wanita daerah saya Pendil sampai Banyuanyar itu, sampai sekarang ibu-ibu ya remaja-remaja, bapak-bapak mandi telanjang di situ. Mandi di situ, mandi sama kambingnya di situ, sak kudanya mandi di situ, asesak di situ, kepirot. Ya tanggung jawab dosa siapa kalau gitu? Ya dosa suaminya ketika istrinya mandi di situ. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, peliharalah dirimu, yaitu maksudnya hendaklah sebagian kamu mengajarkan kepada sebagian yang lain perkara yang dengannya orang yang mau ajari bisa, orang yang kamu ajari bisa menjaga diri dari neraka, menolak neraka darinya jika diamalkan, yaitu ketaatan kepada Allah, dan lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
para ulama-ulama di kalangan sahabat dan tabi'in di atasnya menjelaskan, peliharalah dirimu dengan, maksudnya adalah bertakwa. Maksudnya adalah memberikan pengajaran pendidikan tentang nilai-nilai syariat ini, mengajarkan mereka pada ketaatan dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang mengandung maksiat. Maka di sini Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata bahwa hendaklah kamu mengajarkan kepada sebagian yang lain perkara yang dengannya orang yang kamu ajari itu bisa menjaga dirinya dari neraka dan menolak neraka darinya, dan dia mengamalkan ilmu yang kau ajarkan agar dia dijauhkan dari neraka itu sendiri. Artinya bahwa seorang suami itu harus mendidik istri dan anaknya dengan pendidikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam. Kalau suami nggak ngerti agama, maka kemudian hadirkan ustadzah agar istrinya diprivati, diajarkan, diberikan pengajaran secara rutin. Kalau kemudian tidak bisa, maka hadir di pengajian-pengajiannya diadakan. Paling enak sudah itu, nggak pakai modal sudah. Modalnya jalan kaki. Mau hujan, modalnya bawa payung. Ya, tak usah keluar PC. Datang toju ngeding kala ilmu ustadzah, kiainya, ustadzanya. Ya, paling enak sudah. Suami nggak bisa mengajarkan tentang Islam kepada istri dan anaknya, anak dan istrinya diajak ke masjid ikut pengajian. Suami kemudian memberikan kemudahan dan izin kebolehan istrinya mengikuti majelis-majelis taklim yang diadakan di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Ya, kalau di saudara kita di NU ada muslimatan, ya, ada sarwan, ada yasinan dan seterusnya, ya ikuti. Saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah ada pengajian Aisyah, Nas'atul Aisyah, ikutkan mereka sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan ilmu dari kita sebagai suaminya, tapi mereka mendapatkan ilmu dari ustadz atau ustadzah, kiai atau ulama yang mengajarkan ilmu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai suami memfasilitasi, ya, memfasilitasi dengan memberikan, ya, membelikan sepeda motor, memudahkan mereka. Mungkin pengajiannya agak jauh, rombongan, kudu beri peset, ya, urunan barangkali, atau ada celengan, ada kotak infak yang perlu dimasukin, suami ngasih, ini kadek peset kibe, masukkan ke infak, ya. Suami kemudian mendukung, jangan sampai suami memarahi istrinya, ya. Sudah gak ngajarkan ilmu pendidikan Islam kepada anak dan istrinya, melarang lagi anak istrinya untuk tidak datang ke pengajian. Naudzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin, ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, menjaga diri dan neraka adalah dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sedangkan menjaga keluarga adalah dengan mendorong mereka untuk melakukan hal itu dengan nasihat dan ta'dzir, hukuman. Yang dimaksud dengan keluarga berdasarkan sebagai pendapat yang sebagian pendapat yang mencakup istri, anak, budak laki-laki, budak perempuan. Ayat ini dijadikan dalil atas kewajiban seorang laki-laki mempelajari kewajiban-kewajiban dan mengajarkan kepada mereka. Jadi kewajiban atau tugas para suami itu adalah belajar. Makanya kemudian kenapa umat itu dirangsang dengan pahala yang luar biasa dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, maka Allah mudahkan dia dalam perjalanan menuntut ilmu itu untuk
memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Binatang-binatang buas di hutan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ikan-ikan yang bertelur di laut mendoakan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, sampai luar biasanya Rasulullah memberikan motivasi sekaligus memberikan satu informasi pahala kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Itulah kenapa kemudian Allah memberikan suatu porsi yang sangat luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang yang berilmu satu derajat di atasnya. Jadi orang itu tidak cukup hanya beriman, harus berilmu dia. Karena untuk menjalankan keimanan itu harus dipandu dengan ilmu. Karena hal-hal yang berkaitan dengan keimanan ini kan banyak. Contoh, kata Nabi, iman itu 70 cabang bahkan lebih. Dan cabang iman yang paling rendah itu adalah memindahkan duri dari jalan agar tidak mengganggu perjalanan orang. Kaki orang tidak tertusuk duri, tidak luka, tidak berdarah, ada pecah beling, ada paku. Pindahkan agar ban mobil, ban sepeda motor nggak kempos. Memindahkan itu adalah iman yang paling rendah. Nah, untuk mengetahui dan bisa melakukannya harus dipandu dengan ilmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, untuk memuliakan tamu ini kita harus berilmu, minimal ilmu turunan, tradisi. Ya, banyak orang berilmu, ilmu mereka tidak memelihara mereka dari sifat-sifat kedermawanan. Banyak orang ngerti agama tapi pelit. Orang-orang pegunungan, orang-orang kampung pegunungan itu, Masya Allah, sudah awam, tapi dia menggunakan ilmu kebiasaan, ilmu turun-menurun, tradisi. Sehingga kemudian dalam kaidah usul fikih disebutkan al-'adatu muhakkamatun. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber kekuatan hukum. Kita kalau berada di pedalaman, orang-orang awam itu Masya Allah, gopoan Pak. Apalagi hujan kayak gini, kopi teh keluar semua itu Pak. Serius. Saya rukyah di pegunungan itu satu baki dikeluarin. Ada kopi, ada tehnya. Minimal mie goreng terus ceplok, minimal sudah itu. Saya tanya, ibu, saya kan sendirian kok bawa kopi teh. Ya kalau Pak Kiai gak suka kopi ya teh. Ya kalau gak suka teh ya kopi. Kalau dua-duanya diminum, alhamdulillah. Sambil gini, seneng mereka. Coba kita berada di daerah perkotaan, sudah rutin ikut pengajian, tapi ada tamu, sudah waktunya makan siang, tamunya nggak dibelikan bakso atau yang lainnya, atau nggak dihidangkan yang ada. Kadang-kadang hanya air putih. Air putih saja kadang-kadang nggak ada. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan pada ayatnya, oh ya, pada saat kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro, di antara kemudian sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kita itu adalah tentang mengajarkan istri dan anak kita sholat dan mengajarkan tentang kesabaran menghadapi berbagai macam ujian-ujian keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis salati
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang berikan rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itulah adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ini sangat penting ini, ya. Banyak para suami yang gak peduli istrinya sholat, anaknya sholat, gak peduli. Kenapa penekanan pertama yang diajarkan dalam rumah tangga itu adalah sholat? Bahkan kemudian di hadis sahih lain dengan beberapa redaksi, Rasulullah menjelaskan, muru auladakum bis salati sab'i wadribu 'alaihi li asyri wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah dengan pukulan pendidikan ketika di usia 10 tahun mereka meninggalkan sholat, dan pada usia 10 tahun itu pisahkan tempat tidur antara laki-laki dan wanita. Laki kamar satu, wanita kamar yang satu yang lain. Jadi anak usia 7 tahun itu sudah diajarkan sholat. Bahkan banyak bapak-bapak yang kemudian membawa anaknya masih bayi, membawa anaknya masih kecil, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid. Kayak Mas Nanang ini, anaknya dibawa, ya, mensosialisasikan, mendekatkan mereka dengan bi'ah lingkungan yang membangun spiritualitas mereka. Nabi membawa Zainab, cucunya masih bayi. Buka di semua kitab fikih dijelaskan, Nabi kalau sholat memanggul Zainab cucunya. Ketika Nabi kemudian sujud, Nabi letakkan di tanah, di pasir, di lantai. Ketika Nabi berdiri, Nabi angkat lagi dan Nabi panggul. Sholat sambil membawa anak. Hasan dan Husain saat Nabi sujud, Nabi lama sekali gak bangkit-bangkit dari sujudnya. Sahabat dalam hati mereka, ma'abid sahara Rasulullah nikah sujud lain dari lain. Olah beda wahyu turun pola. Setelah selesai sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, panjenengan gak biasanya sujudnya lama sekali? Apa ada wahyu turun waktu panjenengan sujud? Oh enggak. Loh kok bisa lama? Iya, Hasan dan Husain naikin punggung saya. Jadi Nabi itu sangat kasih sayang dengan cucunya Hasan Husain. Di rumah itu biasa main kuda-kudaan. Ini kakek-kakek yang hadir di sini ngikuti sunnah Nabi enggak ini? Main kuda-kudaan dengan cucu-cucunya. Bapak-bapak main kuda-kudaan dengan anak-anaknya. Gara-gara Nabi main kuda-kudaan dengan cucunya, datanglah seorang pemuka kafir Quraisy, dibilang, ya Muhammad, Anda ini kan Nabi dan Rasul, kenapa melakukan hal yang tercela? Maksud ente apa? Memberikan kasih sayang, bermain dengan anak cucu ini hal yang tercela? Wallah, apa dia bilang, demi Lata, Uzza dan Manat, saya punya istri 10, anak sekian banyak, cucu sekian banyak, saya nggak pernah bermain dengan sama mereka. Asbabul wurud, keluarlah hadis, ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sera-sera orang dalam hidup di dunia ini tidak memberikan kasih sayang kepada penduduk bumi, ya, manusia dan yang lainnya, maka penduduk di langit tidak akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Dengan masalah ini dia akhirnya masuk Islam. Kata Nabi, pilih 4 istri yang paling kamu cintai, kamu sukai, lepaskan yang 6. Ya, kalau 10 waktu kamu masuk jahiliyah, begitu kamu masuk Islam, batasannya hanya 4. Makanya kalau ada orang Islam istrinya 11, kayak urat semenep, ada daerah mana lagi itu istrinya 27,
Ya, tak tahu poligami di rumah nih kan. Batas apa empat Pak? Overload nih kan. Ya, kemaruk sara. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka sholat. Ya. Suami harus bawel, Pak. Lihat istrinya udah waktu sholat, Dek, bejeng, Dek. Malah kok melolo nikah. Tulilah. Harus dimarahi, Pak. Diingatkan dengan lemah lembut, elus-elus didatangi, ya. Dek, bejeng, Dek, bejeng nikah. Tuli. Si SEO apa, ya. Nanti gak bangun Pak, suaranya agak dikit meninggi. Dia bejeng deh, ya. Perintahkan mereka sholat. Karena banyak suami nggak peduli istrinya. Semangat suaminya ke masjid, tapi istrinya nggak dihiraukan. Nanya istrinya, Dek, sudah sholat Dek? Nggak pernah nanya. Makanya kemudian Rasulullah dalam hadis menjelaskan, rahimahullah, Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu kemudian dia sholat malam, setelah itu dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya tidak bangun, diambilkan air dipercikkan ke wajahnya. Allah merahmati seorang istri, dia bangun malam hari, tengah malam, sepertiga malam dia sholat malam, lalu dibangunkan suaminya sholat malam. Ketika suaminya tidak bangun, diambilkan air dipercikan ke wajahnya. Ya, banyak suami emosi Pak, dipercikan air sama istrinya, ngamuk, tempelek istrinya. Orang ajar, ganggu. Saya baru tidur dibangunkan. Tahu saya bangun saya, bejeng apa kata Bu Endah? Ya, urusan sholat apa kata kamu enggak? Apalagi hanya sholat sunnah. Dia sok-sokan lah jadi orang bini. Ya. Bukannya bersyukur Pak. Alhamdulillah, istri soleh, masya Allah. Enggak ngamuk Pak. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian wastabir alaiha, bersabarlah terhadap tanggapan atau perilaku dari istri dan anak kita. Ketika kita suruh mereka sholat Pak, ibu bapak sudah Allah. Ketika suami bapak menyuruh anak istri sholat, banyak yang belum tentu melakukannya, banyak belum tentu bersyukur, berterima kasih, ikhlas, ridho, belum tentu Pak. Coba sampean sudah yang punya anak ini, suruh aja. Ya. Kadang-kadang anak ngomong ini, ya bapak nggak sholat juga itu, nyuruh saya sholat, bapak nggak sholat, nyuruh saya ke masjid, bapak nggak ke masjid. Waduh, anak sekarang itu beda Pak dengan dulu Pak. Dulu kalau orang tua marah, mata sudah mendelik, membelalak gini Pak. Anak itu sudah gini Pak. Kadang-kadang sudah nangis dulu anak-anak. Sekarang enggak Pak. Anak didelik sama bapaknya, gini melotot gini. Ya, bapaknya bisa dilempari pakai batu Pak. Lempar pakai sendal, bisa ditempeleng tuh bapaknya sama anaknya. Ya, orang tua bisa dimutilasi sama anaknya, rumah bisa dibakar sama anak. Beda sekarang anak zaman sekarang. Makanya bahasa Nabi, wastabir alaiha, bersabarlah. Kalau suruh mereka nggak sholat, ya mereka nggak mau atau mokong, ya bersabar. Kenapa demikian? Karena hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu bukan wewenang kita. Kalau hidayah itu wewenang manusia, para nabi dan rasul itu yang jauh lebih utama memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Nabi Nuh nggak bisa berbuat apa-apa. Surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu matalil ladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'a dakhilin. Allah membuat perumpamaan pada orang-orang kafir tentang perempuan Nuh dan perempuan Lut. Kedua istri itu berada di atas pengawasan, bimbingan manusia yang soleh, manusia seleksi alam, kekasih kecintaan Allah, Nabi dan Rasul. Bukan manusia biasa Pak. Bukan suaminya pejabat,
bukan suaminya tukang beca, urup ustadz kiai, bukan Pak. Nabi Rasul Pak. Fa khanatahuma, kedua istrinya mengkhianati kedua suaminya. Ya, musang berbulu domba, duri dalam daging, mengalir di air keruh. Bahkan sampai perhatikan buka kisah tentang istrinya Nabi Lut itu. Luar biasa. Istrinya Nabi Lut itu keluar lewat pintu belakang ketika datang dua laki-laki tampan ganteng yang belum pernah ada manusia setampan kedua tamu itu. Dia bilang, "Ta'ala qaumi, wahai umat-umatku, sini. Datang ke rumah saya. Suami saya kedatangan dua orang tamu. Tampannya bikin kamu termehek-mehek." Ya. Karena mereka adalah penganut homoseksual dan lesbian. Bayang no itu ya. Jadi germo. Jadi corong kemaksiatan. Ya. Nabi dan Rasul suami mereka ini Pak. Maka kemudian wakila dakhulan nar ma'dah, dikatakan kepada kedua istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, torepon monggo masuk ke dalam neraka bersama orang-orang masuk ke dalam neraka. Suami mereka nggak bisa menolak mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa minta dispensasi. Bahkan Nabi pun ditegur sama Allah ketika pamanda Abu Thalib meninggal. Nabi ngerusulullah nelongso nangis ya, sampai kemudian Allah turun tangan. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, bukan hakmu, bukan wewenangmu memberikan hidayah kepada siapa saja dari orang yang kamu cintai, kerabat, keluarga terdekat. Ya. Tapi kami Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Ya. Dan tidak bisa, apalagi ustadz, kiai, apalagi suaminya orang biasa, apalagi suaminya tukang beca, urup dan seterusnya. Nggak ada jaminan. Banyak istri kiai bermasalah, banyak istri ustadz bermasalah. Kenapa? Karena hakikat hidayah bukan ada di tangan suami mereka. Hakikat hidayah itu tergantung pada diri mereka. Suami hanya tugasnya menyampaikan, mendakwakan, dapat ilmu dari pengajian di Masjid Mujahidin, pulang cerita ke istrinya, tadi Ustadz menyampaikan begini, tadi Ustadz menyampaikan begini, begitu dan seterusnya, diajarkan. Nerima, nolak ya urusan mereka. Suami nggak bertanggung jawab. Yang penting suami sudah menyampaikan, mendakwakan, mengajarkan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian salat dan sabar itu dipadukan, disatukan? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Maka di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta pertolongan, perlindungan, keselamatan, kebahagiaan kepada Allah dengan salat dan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, karena sungguhnya salat itu sangat berat. Untuk khusyuk itu ya, wa inna lakabiratun illa 'alal khashin, karena sesungguhnya sabar dan salat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Hidup sekarang ini ujiannya luar biasa Pak. Banyak suami yang kemudian di khulu sama istrinya. Khulu itu istri datang ke pengadilan, mengisi formulir, minta pengadilan menceraikan dirinya dengan suaminya. Kenapa? Suaminya miskin, suaminya tadi PC, dia tergiur dengan laki-laki lain, ya, dan seterusnya. Makanya kemudian suami diajarkan, disampaikan, ajarkan istri dan anakmu sholat dan bersabar. Kenapa? Karena hanya dengan sabar inilah kemudian kita bisa
melalui berbagai macam ujian. Kadang-kadang orang kemudian terpesona dengan kehidupan orang lain setelah dia tinggalkan dan dia dapatkan apa yang diinginkan, ternyata itu hanya sebuah fata morgana. Hidupnya jauh lebih apes, lebih masalah, lebih ngeri daripada suami yang dia tinggalkan. Ya. Mungkin banyak duit suami yang berikutnya, tapi mulutnya, tangannya semua nggak bisa dikontrol. Caci maki, istrinya tempeleng dan seterusnya. Mungkin suami yang pertama mantannya itu orang miskin, tapi suaminya lembut lembut, suaminya sayang, suaminya suka bantu nyuci, suaminya suka bantu jemurin pakaian dan seterusnya. Begitu nikah dengan orang kaya, tergiur dengan kehidupan yang serba mewah, akhirnya seperti babu, dicaci maki, tidak dihargai sebagai istri dan seterusnya. Makanya bersabar. Hidup ini banyak sekali halangan dan rintangan. Selama kita masih hidup, ujian ini tidak akan pernah berhenti. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allam yarji'un. Kami uji manusia dengan kebaikan, dengan keburukan, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada kritik, saran, masukan? Ada revisi? Saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri melalaikan sholat, apakah itu termasuk belum mendapat hidayah? Padahal suaminya udah ngasih tahu juga. Dari saya saja Mbak. Kalau istri melalaikan sholat, artinya sholat tapi kemudian nunda-nunda waktu, lalai dengan tidak sholat itu beda, Pak. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat. Bukan sholatnya, Pak, orangnya. Allah tidak menyebutkan fawailis sholat, celakalah sholat, tapi musallin, orangnya. Kenapa orang yang sholat celaka? Kan begitu. Yang celaka itu harusnya orang nggak sholat, Pak. Tapi kenapa orang sholat itu disebut celaka? Ya. Fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Lanjutan ayatnya, Pak. Alladzina hum an sholatin sahun. Jadi orang-orang yang sholat sedangkan dia lalai. Lalai itu bisa sholat pikiran mandemaan. Dia orang celaka. Badannya ada di masjid, pikirannya mengembara kemana-mana, ke pasar, ke Amerika, ya, ke sana, ke sini, dan seterusnya. Atau sahun itu orang lalai itu juga adalah orang yang suka menunda waktu sholat. Bejeng dek, engki mas. Dek bejeng, engki kok mas. Boh, kok udah berdiri-berdiri, waktu mau habis loh. Nah, begitu waktu mau habis, ambil wudhu cepat-cepat sholat seperti ayam matok jagung. Boh, lestari dek, engki kok mas. Rumah sampai bejeng. Mak bodoh, orang bejeng pada orang main pencak silat nih Kak. Itu orang lalai, celaka katanya Allah, celaka. Jadi orang yang panjenengan tanya tadi lalai, yang dimaksud seperti itu atau meninggalkan sholat, enggak sholat. Oh lalai, berarti sholat cuma lalai ya. Apakah tidak mendapatkan hidayah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam diri manusia itu fujur. Fujur sebelah kiri sini. Ini jin korinya di sini. Jin teman. Kerjanya suka memprovokasi orang melakukan dosa, maksiat, malas dan seterusnya. Maka ketika orang lalai dalam melaksanakan sholat, maka dia mengembangkan potensi kirinya. Wa taqwaha. Ketakwaan itu ada di sebelah kanan. Ya, ketika orang mengoptimalisasikan
potensi yang ada di kanan ini, maka dia jadi orang baik, jadi orang taat, sholatnya rutin, tepat waktu, tilawatil Quran, berbuat baik dan seterusnya. Itu surga nih kan. Ini neraka. Jadi orang yang malas, orang lalai, orang maksiat, orang ini seterusnya, dia mengaktifkan potensi sebelah kiri. Ya. Apa karena tidak ada hidayah? Bisa juga. Karena segala suatu kebaikan itu berkaitan dengan hidayah. Ya. Berkaitan dengan hidayah. Orang yang sudah menganggap dirinya dapat hidayah, belum tentu juga dapat hidayah. Ya, ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, ini itu Masya Allah. Tapi bisa juga dia masih melakukan suatu aktivitas maksiat secara rutin. Hidayah sebelah ini belum masuk, hidayah yang lain masuk sudah. Faktor X ini, hidayah yang ini belum masuk. Karena dia tidak mengoptimalkan bagian yang sebelah kanan, kebaikan. Karena itulah kemudian saling berkompetisi antara kanan dan kiri. Di hadis sahih lain Nabi mengatakan, ketika matahari sudah terbenam, yang sebelah kanan kemudian berkata, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tutuplah hari ini dengan kebaikan." Orang bisa sholat maghrib, sholat isya, kadang-kadang antara maghrib dan isya ikut pengajian, kadang-kadang antara maghrib dan isya masih tilawatil Quran, kadang-kadang habis maghrib dia berbagi rezeki ke orang lain, ngantari makanan ke orang anak yatim, silaturahim ke orang tua, ke keluarga, ke sahabat, teman ngopinya, dia bawakan hadiah kepada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Nanti malam bangun sholat malam, berzikir, tilawat Quran, istighfar dan seterusnya. Sebelah kiri juga ngomong, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tutuplah malam ini dengan keburukan." Begitu adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kopok orengan, jalan terus. Yang bawa rombong bakso nggak mampir, mie ayam, nasi goreng, jalan terus. Ya, yang sedang jualan tidak berhenti, yang sedang transaksi jalan terus, dan terusnya, setel kopok. Ya, yang main futsal gak berhenti. Isya juga sama, malam hujan-hujan gini, orang terlambat tidur, mendap-mendap ambil sapinya orang. Ya, kanan kiri berkompetisi. Begitu pagi hari kanan ngomong, malaikat sebelah kanan. Takwa di sini ngomong, "Ya Abdullah, awali hari dengan kebaikan, bangun sholat subuh, ya, tilawatil Quran, baca dzikir ma'thurat pagi dan sore, ngajak orang makan ketan, minum kopi, mengunjungi orang sakit, banyak kebaikan-kebaikan." Yang kiri juga ngomong, "Ya Abdullah, hamba Allah, awal hari ini keburukan, subuh tak ngeding, rumahnya di persis berdamping dengan masjid, kopok, kata Nabi, telinganya dikencingi setan. Ya, kita kemasukan air kan tidak dengar, Pak. Kata Nabi, telinganya masukin setan. Air apa? Telinganya dikencingi setan. Bangun pagi dengan rasa malas. Jadi dua, kanan kiri ini berkompetisi dalam hidup kita. Maka ketika seseorang menaikkan potensi kanan, maka selamatlah dia. Ketika dia memperturutkan potensi sebelah kiri, celakalah dia. Tinggal itu aja sudah. Semuanya tergantung hidayah. Hidayah tergantung dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berikan hidayah, Allah tidak akan berikan suatu perubahan kepada satu kaum, satu kelompok atau personal pribadi kecuali mereka yang melakukan perubahan itu. Kalau didakwai, diceramai, bolak-balik mulut sampai berbusa air mata, darah sampai keluar, jungkir balik kepala jadi kaki, tetap aja kalau dia nggak melakukan perubahan, Pak Degoi sami mawon. Datangkan kiai kayak apapun sampai sembah-sembah di kakinya, ya gak kira berubah karena dia nggak melakukan perubahan sendiri. Al insafu nafsi,
munculnya kesadaran harus dari diri sendiri. Kalau enggak bisa, susah. Ya. Insyaallah gitu Pak ya. Baik. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, diskusikan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, memberikan kebaikan dan keberkahan pada kita semua. Semoga kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sahih, diampunkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, dan Allah jadikan kita orang-orang istiqamah, husnul khotimah di akhir kehidupan kita insyaallah. Jazakallahu khairan atas semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.